Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan update terbaru dari kasus diplomat muda Arya Dayu Pangayunan. Salah satu video yang saat ini sudah dimunculkan di sejumlah media Indonesia, salah satunya dari Metro TV adalah video dari sudut pandang salah satu penjaga kos atau rekan penjaga kos yang diambil pada hari kejadian, tepatnya di tanggal 8 Juli 2025. Ini kalau aku cek dari jejak digital, ini sekitar pukul 07.14. Karena proses pengetukan dari salah satu penjaga kos yang ditemani dengan salah satu rekannya di sini, itu dimulai 07.14 sampai 07.37. Nah, ini salah satu hal yang kita pengen tahu, sudut pandang dari orang yang selalu merekam siap-siap dari awal kedatangan dengan background pihak keluarga mendiang, tepatnya istrinya, sudah menelpon Siswanto, penjaga kos, untuk melakukan pengecekan ke kamar suaminya. Jadi bagian ini adalah bagian yang sudah cukup wajar pada saat dia mau ngetok dan membuka pintu tersebut, kayaknya harus ada evidence atau bukti dengan salah satu caranya meminta rekannya untuk melakukan perekaman. Oke, kita lihat adalah rekaman yang ada saat ini yang aku lihat ditayangkan ini di Metro TV, teman-teman. Oke, ini adalah bagian-bagian pada saat pertama membuka pintu. Ini setelah adegan ketok pintu ya. Jadi di jam 7.14 ini penjaga kosnya Siswanto itu sudah ngetok-ngetok pintu. Akhirnya dia buka pakai card. Ada banyak yang bilang bahwa sebagian netizen itu pakai tisu. Aku tidak melihat tisu, itu adalah kartu ya. Kalau memang ada tisunya, coba dikirimkan ke sosial mediaku, mana yang tisu, karena itu adalah kartu. Oke, dia terus melakukan mencoba ngebuka, tapi tetap nggak bisa. Nah, baru setelah dari adegan ini kan, ini dipercepat ya, dipotong ya. Mereka langsung menuju ke jendela. Oke, jendelanya ini juga dipotong, dipercepat, tidak langsung serta-merta dibuka, tetapi yang menjadi pertanyaan netizen adalah, kok kesannya kayak gampang sekali, itu bagian tengahnya udah kayak congkel ya, dengan alat pembukanya kayak obeng, sejenis obeng, ada dua di situ, dan kesannya kok gampang banget dibukanya. Nah, pada saat dibuka di situ, kamera HP dari salah satu petugasnya sudah mendekat, dan dari petugas kosnya juga sempat manggil si Pandaru gitu. Tapi dengan suara yang lirih. Kemudian juga ada statement dikatakan lagi tidur katanya. Nah, ini dilihat dari dalam, kunci dari kamar tuh digrendel, teman-teman. Jadi digrendel. Awalnya dibilang kayaknya ada dua kunci ya, tengah sejajar dengan cardnya, pintunya, kuncinya sama di atas. Ternyata cuman yang ada di bagian uh, sejajar dengan posisi kunci pintunya yang digrendel, tapi di atas tidak digrendel. Nah, ini juga menjadi salah satu teka-teki kan ya, yang menguatkan alasan sebagian orang bahwa kejadian ini adalah kejadian yang diakibatkan dari perilaku mendiang sendiri karena dengan salah satu petunjuk dikunci dari dalam. Tapi hal seperti itu bukan hal yang mutlak sih menurut aku. Karena dengan melihat jendelanya yang kesannya sebagian netizen menilai itu kayaknya gampang banget dibuka. Apa jangan-jangan itu sebenarnya nggak terkunci? Bagi yang yakin ini adalah murni pembunuhan begitu, mungkin saja pelakunya bisa lewat jendela keluarnya, atau lewat atap, atau lewat pintu manapun. Kalau dari sudut pandang map yang aku lihat dari sejumlah media di sini, kayaknya bagian belakang itu tidak ada bangunan atau tidak ada pintu apapun ya. Tapi kita harus lihat di lokasi TKP seperti apa. Nah, kemudian dari video ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah reaksi dari individu yang berada dalam video ini. Ya, Siswanto kan ya, terduga penjaga kos tersebut yang merekam itu adalah, katanya adalah salah satu tetangga atau rekannya. Ekspresinya sejumlah pakar psikolog ya di Indonesia, aku lihat di media mengatakan
kok reaksinya kelihatan tenang sekali begitu. Ya, apalagi memang kita lihatnya tidak secara utuh ya. Mungkin kagetnya terlambat, mungkin ya. Kan itu kalau kita lihat kan cuma pas dibuka pertama, dalam hitungan detik, nggak nyampe menit, itu kan kelihatan masuk, pas masuk langsung keluar lagi dan merekam. Tidak ada teriakan histeris atau seperti apa. Tapi yang memang ada reaksi spontannya adalah langsung menelpon kantor polisi. Karena itu adalah salah satu keterangan yang disampaikan juga dari penyidik. Nah, oke, itu adalah bagian yang masih cukup kontra dengan sebagian netizen yang meyakini bahwa ini terkait dengan keinginan dari mendiang untuk mengakhiri diri sendiri. Masih 50-50, tapi menurut aku sih dengan membuat, dengan hanya alasan bahwa pintu kamar terkunci dari dalam itu sudah menjamin bahwa tidak ada pelaku dalam case ini, aku rasa belum serta-merta. Banyak cara untuk membuat sedemikian rupa menurut aku. Nah, kita sekarang fokus teman-teman ke 12 jam terakhir dari keberadaannya mendiang Daru ini. Ini adalah kalau aku tangkap di sini, aku kumpulkan dari keterangannya Polda Metro Jaya ya. Jadi yang sudah secara resmi, beberapa hal kalau kita lihat di tanggal 7 Juli 2025, keterangan dari salah satu kerabatnya, kakak iparnya Daru, juga mengkonfirmasi bahwa Arya Daru Pangayunan ini berkomunikasi dengan istri di Yogyakarta lewat telepon pada saat ia baru aja selesai belanja dari Grand Indonesia. Dia sedang menunggu taksi atau di pool taksi, kemudian setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Yang membuat istri dari mendiang ini galau dan gak bisa tidur semalaman menurut kakak iparnya Daru ini adalah karena biasanya mendiang itu selalu telepon sehari itu minimal 2 kali. Pagi hari bangun tidur, malam hari sebelum tidur. Tetapi kenapa jam 9-an dari GI gitu ya menuju ke kawasan kosnya, itu kan paling nggak jam 9 malam tuh ya maksimal juga macet-macetnya, ditambah mungkin mampir, beli makan, A, B, C, dan D, kurang lebih adalah 1 jam begitu, karena udah nggak terlalu macet juga kan kalau malam hari. Jam 10 sudah sampai seharusnya. Tapi kenapa tidak di-charge HP-nya kalau seandainya HP-nya lowbat mungkin, atau ada kerusakan dan sebagainya? Kalau kerusakan kayaknya enggak, karena HP juga sudah dilakukan penyitaan dan juga diselidiki ya. Oke, lanjut lagi. Di menit berikutnya adalah, ini pengakuan dari istri mendiang yang disampaikan dari penyidik, pukul 22.40 istrinya ini menelpon penjaga kos yang bernama Siswanto di nomor pertamanya, tapi ternyata nomornya nggak aktif ya, karena itu nomor lama katanya. Oke, kemudian di bagian berikutnya di CCTV pukul 23.24 mendiang ini ADP ya itu terlihat di CCTV sedang membuang sampah. Nah, membuang sampah ini adalah menjadi salah satu petunjuk yang aku rasa akan memberikan banyak kejelasan apa ya sampahnya yang dibuang saat itu. Mengingat dia baru aja pulang dari belanja, kita tahu dia kan baru aja menjual 2 mobil ya kalau nggak salah, mobil pribadinya dan juga mobil istrinya, karena kan mereka akan pindah satu keluarga ke negara baru, dan di negara tersebut anak-anaknya juga akan sekolah. Bahkan juga anak-anaknya sekarang pun sudah keluar, sudah berpamitan dari sekolahnya. Tetapi karena kejadian ini, ya mau tidak mau, sudah pasti akan dibatalkan. Itu adalah momen di sekitar setengah 12 malam. Nah, anehnya adalah kalau memang dia mau kebiasaannya adalah berkomunikasi dengan anak-anaknya sebelum tidur, kenapa tidak di-charge gitu kan? Ngecas HP juga nggak lama-lama. Dugaanku sih kayaknya iPhone lah ya, buat karakter-karakter orang yang sering keluar negeri karena itu lebih efisien. Dan kenapa dia tidak menghubungi keluarganya gitu? Apa alasannya? Lupakah, capekkah, atau mungkin sedang ada tamu yang datang, atau kolega, atau siapa? Nah, ini kan masih menjadi teka-teki karena CCTV yang beredar saat ini, itu kan tidak utuh, hanya potongan-potongan aja. Oke, kemudian di hari berikutnya, ini sudah dini hari di tanggal 8 Juli 2025, di 00.27, penjaga kos itu tertangkap CCTV berjalan dan memeriksa kamar ADP. Terus
dia kan mengaku bahwa di jam tersebut alasannya karena menerima telepon dari istrinya mendiang untuk dilakukan pengecekan. Sama tuh ya, eh, alasannya adalah istri ADP kembali menghubungi penjaga kos meminta cek kamar ADP. Ini kan juga bingung nih, kenapa mengecek kamarnya itu berkali-kali teman-teman? Kalau yang dikatakan yang pertama mungkin kan kalau di jam 00 pukul 00.27 itu kan penjaga kos tertangkap CCTV berjalan dan memeriksa kamar ADP. Kalau itu adalah dari istrinya, apakah yang pertama tadi waktu HP lamanya itu nggak bisa dihubungi, istrinya ngirim pesan pada saat aktif baru muncul kemudian dibalas. Karena kan dilakukan pengecekan ya itu beberapa kali di 00.48 istri ADP itu kembali menghubungi penjaga kos dan meminta cek kamarnya dari mendiang. Lantas ya seperti kalian tahu di 08.30 keduanya itu dari penjaga kos berhasil membuka pintu kamar. Kalau di CCTV itu aku lihatnya masih jam 07.14 ya. Kan di CCTV itu kadang ada yang belum dikalibrasi. Artinya mungkin waktunya bisa lebih lambat, bisa lebih cepat. Yang paling actual time-nya benar tuh adalah biasanya lewat handphone, teman-teman. Jadi kalau di CCTV itu masih bisa lebih cepat dikit atau lebih lambat. Oke, penjaga kos dan tetangga kos itu berhasil membuka paksa dan mereka kayaknya sudah well prepare karena sudah ada rekaman tersebut. Ya. Dan tadi ada yang terlewat juga sih di pukul 05.21 ya. Itu juga kan sama ya. Penjaga kos kembali melihat kamarnya ADP. Tapi tidak diketok, cuma dilewatin doang. Ini sudah kita bahas lah beberapa kali. Aku rasa poin utamanya adalah kenapa nggak diketok gitu loh. Harusnya kan diketok-ketok gitu. Dicari sama istrinya, itu yang sangat janggal sekali. Jadi dari hal-hal ini menurut aku memang CCTV itu tidak akan berbicara banyak sepertinya teman-teman. Karena kalau CCTV-nya itu nanti menunjukkan yang sekarang ada sama penyidik gitu kan ya, menunjukkan ada orang yang masuk, ada orang yang keluar di kamarnya ADP, aku yakin pasti penyidik bakal langsung serta-merta mengumumkan case ini secepatnya. Tetapi sepertinya CCTV tidak begitu bermakna karena kosong-kosong aja. Tetapi banyak masyarakat yang tidak yakin kalau ini adalah, ya kan ada tiga possibilities ya. Yang pertama dan kedua, penyebabnya adalah karena mendiang sendiri, yang pertama karena memang pengen mengakhiri diri sendiri, atau yang kedua karena untuk dalam tanda kutip memenuhi fantasinya sendiri tapi kebablasan. Itu kan dua yang ada juga nih sebagian masyarakat berpikir ke arah sana. Tetapi yang terakhir yang menurut aku paling banyak common sense-nya sama adalah ada pelaku di luar sana yang membuat seolah-olah bahwa mendiang melakukannya sendiri. Oke, ini semakin penuh dengan teka-teki. Aku harap keluarga diberikan kekuatan dan harus benar-benar kuat mencari keadilan ya. Karena aroma-aromanya kasus ini agak sulit buat diungkap. Kalau keluarga tidak melakukan hal-hal yang strategis untuk mencari keadilan, jangan ngomong ikhlas, sudah takdir, please jangan itu deh. Karena aku yakin sih, ini ada dugaan sangat kuat sih menurut aku, ada orang di luar sana yang sengaja merekayasa semua ini. Ya, kita lihat nanti ya hasil temuan dari penyidik pada saat disampaikan ke masyarakat. Apalagi hasil otopsinya yang menurut aku juga akan menjadi salah satu data yang tak terbantahkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.